مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'd. Kepada yang terhormat, terkhusus ibunda tercinta yaitu Ibu Haja Nurlaila selaku istri dari guru kita bersama Andre Guruta almarhum Kiai Haji Muhammad Bakri Kadir. Mudah-mudahan segenap orang tua kita dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Begitu juga kepada yang terhormat segenap keluarga besar dari beliau, terkhusus ketua pesantren kakanda kami Pak Prof Kiai Haji Muhammad Bakri Kadir dan segenap anak-anak dari beliau, Ustaz Mubarak dan lain sebagainya, juga menantu. Tidak terlupakan juga kepada Kepala Departemen Agama yang Masya Allah kita apresiasi, boleh dikatakan satu-satunya Kepala Depar penghafal Quran ya, Alhamdulillah. Ini kayaknya bagus juga jadi syarat ke depan, nah supaya tidak terganti ya. Begitu juga akhirul kiram, kepala sekolah yang saya tidak sebut namanya, ketua yayasan akhirul kiram Ustaz Taufikur Rahman MC, dan juga segenap para asatidz yang saya tidak rincikan satu persatu, para guru, pengajar, orang tua, siswi atau orang tua santriwati, dan segenap asatidzah, hadirin wal hadirat semuanya yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ditakdirkannya kita semua memiliki jiwa lebih condong kepada agama. Itu adalah anugerah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang Pak menjadikan pesantren itu seolah-olah tempat pembuangan. Kadang-kadang kalau nakal nih anaknya, tidak mampu mendidik, bilang itu sama suaminya, Pak, pusing mak lihat anak tak kuat mak, lebih baik isi pondok nih. Seolah-olah pesantren itu tempat sampah. Kalau pintar anaknya, wih Pak, pintar anak tak, kayaknya cocok jadi dokter. Minta maaf, pesantren itu bukan berarti harus jadi ustaz. Tidak sedikit lulusan pesantren jadi dokter, tidak sedikit lulusan pesantren jadi pengusaha. Intinya mau jadi apa saja anak tak, yang penting akarnya agama, insya Allah berkah. Ya, insya Allah berkah. Karena beda basicnya, orang yang lulus pesantren sama tidak lulus pesantren beda. Saya punya teman dokter Rabiati, dokter gigi, lulusan pesantren, sekarang bangun 2 masjid. Jadi artinya berdakwah dengan hartanya. Semua pasien yang kurang mampu dia tidak minta bayaran. Kenapa? Lulusan pesantren. Ada juga, maaf, teman saya lulusan pesantren jadi polisi. Ini maaf jadi polisi. Kemarin, maaf, ada sedikit permasalahan yang ada di Tanjung Bunga, kasus masalah diskotik, langsung ditindaki. Turun tangan siapa? Bapak mantan Kapolrestabes Pelabuhan, Bapak AKBP Kadar Islam, langsung diproses. Dia jawab sama saya, dia hina Nabi Muhammad, saya tidak akan ridho. Ternyata lulusan pesantren.
Makanya betul sekali di Indonesia ini tidak kurang orang pintar, tapi kurang orang benar. Ya, oleh karena itu dengan banyaknya pesantren di Makassar dan di Indonesia, ini adalah pengharapan yang besar bagi kita semua. Mudah-mudahan insya Allah Indonesia ke depan, umat Islam ke depan tambah berkah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam terus tercurahkan atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat, ini semua yang kita peroleh hari ini tidak lepas daripada jasa seorang ayah, seorang kiai, seorang panutan yang sangat berjasa, yaitu Andre Guruta almarhum almarfurlah Kiai Haji Muhammad Bakri Kadir. Beliau saya akui luar biasa semasa hidupnya. Sekolah yang sangat tidak terpandang menjadi terpandang. Saya masih ingat sekolah Datuk di Bandar. Dulu ada namanya Pak Kadep, sekolah Datuk di Bandar. Semua orang Arab kasih sekolah anaknya di situ. Semua tetangga kasih sekolah anaknya di situ. Tidak gampang masuk. Kenapa? Karena yang membina adalah beliau. Begitu beliau sudah tidak lagi membina, habis, tidak ada lagi. Terkenal sekarang tidak diabaikan lagi. Subhanallah. Ya, hampir semua saudara saya lulusan Datuk Bandar. Kenapa? Karena yang dipandang adalah beliau. Sosok karismatik, sosok yang luar biasa. Makanya tadi keberhasilan seseorang itu bukan dilihat dari dirinya, tapi dari anaknya. Mohon maaf, Bapak Prof. Dr. Haji Muhammad yang sudah mendapatkan gelar guru besar dan insya Allah lahir rektor UIN. Saya katakan beliau belum berhasil. Kenapa? Karena tolak ukur keberhasilan seseorang bukan dirinya, tapi keturunannya. Yang berhasil itu adalah orang tua beliau, yang berhasil mendidik anak-anak menjadi sukses, laki maupun perempuan semuanya, masya Allah. Dan berkat amal soleh beliau, jangankan anak-anaknya ustadz dan ustadzah, menantunya pun termasuk bibit-bibit unggulan. Ini tidak gampang ini. Ya, kasar-kasarnya begini. Kalau ada jenderal itu belum berhasil, jangan sampai anaknya sapam. Yang hebat itu kalau bapaknya sapam, anaknya jenderal. Itulah yang dialami oleh beliau. Maaf, saya pribadi juga membina pesantren. Banyak orang mungkin mengatakan masya Allah. Saya jawab tidak, jangan puji saya, puji orang tua saya. Abah saya menyekolahkan saya dalam keadaan kaki mengalami penyempitan, pinjam kiri kanan setiap bulan dalam membayar iuran pesantren. Namun apa yang terjadi? Wallahi itu semua berkat jasa orang tua kita. Kita ini tidak ada apa-apanya kalau bukan mereka. Itulah tidak salah Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, rahimallahu walidan, Allah merahmati orang tua, a'ana waladahu alal birri, membantu anak-anaknya untuk berbuat baik di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya teringat dalam satu kisah, pernah ada seorang suami meninggalkan satu anak berumur hampir 3 tahun dan satu orang istri. Begitu laki-laki ini meninggal karena memiliki dosa sebagai manusia biasa, disiksa di alam barzah. Dalam riwayat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, turun malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril mengatakan, berhentikan siksaannya itu pemuda. Kaget malaikat yang menjaga kubur. Kenapa wahai Jibril? Dijawab oleh malaikat Jibril, li'anna bintahu fil bait tata'allam bi qira'atil basmalah ma'a ummiha. Karena anak perempuannya di rumah lagi belajar baca bismillah dengan ibunya. Hanya karena anak perempuan yang belajar
menjadi syafaat bagi abahnya di alam barzah. Bagaimana kalau anak-anaknya hafal Quran? Bagaimana kalau anak-anaknya membangun pesantren, mengelola pesantren, membina umat? Wallahi, tidak ada kekayaan yang lebih berharga melebihi anak yang bahagia, anak yang sukses. Tapi mungkin ada orang bangga, saya punya